Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ada Marcel, mahasiswa IDN. Pada tutorial kali ini kita akan belajar ngoding bareng. Kita bakal bikin bottom navigation view. Bottom navigation view itu kayak gimana? Kita lihat demo projectnya. Oke guys, ini yang bawah, ini namanya bottom navigation view. Jadi kalau misalkan diklik, dia bakal navigasi ke second fragment. Kalau yang ketiga, ini bakal dinavigasi ke third fragment. Dan kita juga bakal setting action bar yang di atas, ini bakal berubah-ubah setiap kali kita navigasi ke setiap fragment. Sesuai ya, profile. Action barnya juga profile, kalau setting action barnya juga setting. Nanti kalian juga bisa modifikasi tiap fragmentnya. Kalau ini biar simple, saya tulis first fragment, second fragment, sama third fragment. Pokoknya tiap diklik dia bakal navigasi ke tiap ke masing-masing fragmentnya. Langsung aja kita ke codingannya. Kita ke Android Studio, kita create new project, kita pilih empty activity, name-nya kita bikin bottom navigation view deh, YouTube, buat upload YouTube guys. Language-nya kita pakai Kotlin, yang Java move on dulu ke Kotlin. Finish. Setelah itu kita maximize dulu, kita ke activity main, ini di hide aja. Di sini kita tulis bottom navigation view. Kita taruh di sini. Sebentar, ini text view-nya kita delete dulu. Bottom navigation view kita taruh di sini. Kita setting horizontally in parent sama vertically in parent-nya juga. Kita ke split. Hack-nya kita bikin wrap content. W-nya kecil, wrap content. Kemudian yang top, mana top? Constraint top to top off. Ini kita hapus saja, jadinya ditaruh bawah. Setelah itu kita setting background-nya, ini warnanya putih. FFF. Kemudian kita bikin navigation-nya, kita ke resource manager, kita pilih navigation sini, kita add resources to the module, navigation resource file, ini kita bikin, namain aja myNav. Kecil ya, myNav. Oke. Ini this operation requires the libraries. Okein aja, dia bakal nge-gradle. Kalau udah nih kita hide aja dulu biar lega. Kemudian new destination kita buat. Di sini create new destination. Kita bikin fragment yang pertama, namain aja first fragment. Finish. New destination lagi, kita create second fragment, namain sini second fragment. Finish. Kita buat fragment lagi ya, fragment ketiga, fragment blank, kita namain third fragment. Ini kita susun, tapi nggak kita link ya, nggak kita ngelingin ya. Kan biasanya disambung-sambung nih, nggak. Karena kita nih bakal beda-beda tiap-tiap ininya, pokoknya beda deh. Jadi nggak di ini kesini nih tuh. Ini disambung-sambungin namanya, kita nggak perlu. Kalau kita udah buat ini navigationnya, sekarang kita linkin 3 fragment ini ke activity main. Jadi kita buka design, kita tulis di sini di palette nav house fragment. Oke, ini taruh di sini. Kita pilih navigation-nya ke myNav. Oke, kalau udah kita setting horizontally in parent sama vertically in parent-nya. Cuman ini di bottom-nya, bottom to bottom, ini nggak kita bikin kayak gitu, tapi ini kita linkinnya ke sini. Ini kita klik terus kita taruh sini. Nah, jadi dia constraint-nya bottom to top of bottom navigation view, kayak gitu ya. Selanjutnya kita bakal setting tiap-tiap fragment. Yang pertama fragment first, shift 2 kali, fragment first. Di sini kita hapus text view-nya, terus kita rubah layout-nya bukan frame tapi constraint layout. C-nya gede, constraint layout. Terus kita ke design lagi, di dalamnya sini ada text view. Yang tulisannya bakal tulisan first fragment, horizontally in parent, setting vertically in parent juga. Kita ke split, kita atur di sini
first fragment, size-nya kita atur 25 SP. Kemudian fragment second, kita hapus text view-nya, kita ganti frame layout jadi constraint layout. Kemudian ke design lagi. Di sini kita taruh text view. Kemudian kita atur horizontally in parent sama vertically in parent-nya. Kita ganti jadi second fragment. Size-nya kita ganti jadi 25 SP. Terakhir fragment second. Fragment third ya maksudnya. Fragment third. Text view-nya kita hapus dulu yang ini. Frame layout kita ganti constraint layout. Kemudian kita ke design lagi. Kita taruh text view di sini. Kita atur horizontally in parent sama vertically in parent. Kita ganti isinya bukan text view tapi third fragment. Text size-nya kita atur 25 biar kelihatan. Ini frame layout diganti constraint layout. Constraint layout tuh enak, layoutnya fleksibel, bisa digeser ke sana-sana tuh. Kayak gitu guys. Ini kita biasnya kita hapus aja lagi. Dia fleksibel ya guys. Kalau constraint layout tuh enaknya. Kalau udah, kita bakal buat menu untuk di bottom navigation view-nya ya. Kita ke resource manager, kita ke sini menu, terus kita add resources to the module, kita pilih menu resource file, kita tulis ini bottom menu, kita klik OK. Nah, di dalam sini kita hide dulu ya, kita tambahin item-itemnya, taruh di bawah sini, kita bikin 3 item di bawah, yaitu ada home, ada profile, ada setting. Kan masing-masing punya icon tersendiri. Jadi kita bikin iconnya dulu di vector asset. Kita ke resource manager, kita ke drawable, cari sini add resources to the module, kita pilih vector asset. Di sini kita clip artnya kita klik, kita tulis sini icon home. Kita cari ini udah tersedia ya, available di Android Studio-nya. Kalian kalau mau nyari lagi dari browse di internet juga bisa. IC home, next, finish. Icon kedua, icon profile. Vector asset, clip art kita klik, namanya person. Kita klik, OK. Kita namain IC person biar nggak kepanjangan, kita ganti. Next, finish. Kemudian add resources to the module, vector asset. Kita clip art. Kita ganti, kita tulis namanya settings. Kita klik, OK. Kita rename namanya settings, next, finish. Kemudian item ini kita ganti semua namanya ya, jadi home, setting, sama profile. Kita ke sini title yang pertama, ini home. Kita link drawable-nya, kita tulis icon, drawable-nya adalah home. IC home. Kalau yang ini title-nya profile, icon-nya adalah person. Yang ini title-nya settings, icon-nya IC settings. Setelah itu kita namain masing-masing ID-nya. ID yang pertama first fragment, ID yang kedua second fragment, ID yang ketiga third fragment. Ini namain ID-nya usahain harus sama dengan yang ada di MyNav. Jadi kita kalau klik MyNav, first fragment, ID-nya first fragment. Second fragment, ID-nya second fragment. Third fragment, ID-nya third fragment. Kita ke split, kita ganti dulu labelnya. Jadi ini label, ini action bar. Action bar itu yang di atas ini nanti. Kini kita ganti jadi home. Label yang kedua ini kita ganti jadi profile. Label yang ketiga kita ganti jadi
settings. Label ini untuk ini ya, saya ulangi, label ini untuk action bar, untuk yang ada di atas tuh tulisannya, untuk judul. Selanjutnya kita ke activity main. Di sini bottom navigation view-nya kan masih kosong ya. Ini bakal kita link bottom navigation view ini, isinya adalah menu yang tadi. Jadi kita tulis menu, app menu, kita tulis bottom menu. Nah, dia bakal muncul di sini. Coba kita run dulu, run app. Kalau kita lihat aplikasinya sudah jadi. Jadi bottom navigation view-nya udah muncul. Isinya sudah ada menu yang tadi kita buat, kita setting. Kalau misalkan kita klik, dia belum pindah ke tiap-tiap fragmen ya. Cuman udah kalau diklik nih udah responsif dia. Jadi kalau diklik home, warna birunya di home, klik profile, warna biru di profile, di setting, warna biru di setting. Jadi yang belum adalah yang belum kita setting tiap-tiap menu ini ngelink ke fragmen. Misalkan profile ke fragmen profile, setting ke fragmen setting, sama yang belum nih action bar yang di atas, yang bottom navigation view YouTube ini belum kita rubah jadi home, profile, sama setting. Cuman baru kita kasih nama doang, tapi belum kita inisiasiin di main activity Kotlin. Sekarang lanjut, kita kembali lagi ke Android Studio-nya. Kita inisiasiin dulu masing-masing menunya biar dia ngelink ke tiap-tiap fragmen. Caranya kita tulis di sini file bottom navigation find view by ID. Dalamnya parameternya adalah bottom navigation view. Kemudian parameter yang di sini isinya id dot bottom navigation view. Di bawah file bottom navigation view kita tulis file nav controller sama dengan find nav controller, parameternya id.fragment. Setelah itu kita panggil di sini bottom navigation view-nya .setup with nav controller, parameternya nav controller. Sekalian kita setting action bar-nya biar muncul di bawahnya file nav controller, kita tulis file app bar configuration sama dengan app bar configuration, parameternya set off. Di dalam set off parameternya rid.first fragment, rid.second fragment, rid.third fragment. Setelah itu kita panggil action bar-nya, di bawah sini kita tulis set up action bar with nav controller, parameternya nav controller sama app bar configuration. Kalau udah, coba kita run aplikasinya buat kita lihat. Kalau kita lihat home first fragment, kalau kita klik profile sudah second fragment, kalau kita klik menu setting sudah pindah ke fragment third fragment, dan kita lihat action bar-nya itu udah berubah yang di atas home. Kalau misalkan kita klik profile, action bar-nya udah profile. Kalau kita klik setting, action bar-nya sudah settings. Oke, ini yang dimaksud bottom navigation view. Jadi pada tutorial kali ini sudah cukup sampai sini, dan kita akan ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.